Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi suratul mu'minun ayat ini betul tasik pancet ya ayat pinten 35 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lah. Oh, masya Allah. Kelewatan. Surat Al-Mu'minun. Di sini tutup lagi. Oh ya, apa keliru dah. Loh, Al-Anbiya. Mang tak tengah suwi kok gak anu. Oh nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aya'idukum nggih. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum tukhrajun. مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل يفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dalu niki kula sampean istiqomah untuk hadir menjadi tamu Allah. Karena bagaimana juga orang yang berkumpul di masjid itu adalah tamu Allah. Nah, Allah lebih berhak untuk mengutamakan tamu-tamunya yang datang ke masjid untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Gitu. Makanya kalau sama nek kepingin selamat teko Covid nggih. Nggih, ojo leren-leren sapa masjid nggih mempelajari ayat-ayat Allah supaya kita tahu bahwa tugas kula sampeyan menurut Al-Qur'an itu adalah menegakkan syariat.
Nah, penegakan syariat ini rintangannya nggih kathah. Kalau kita lihat dalam surat Syura, surat Syura niku surat 32 pada ayat 13. Ayat 13 niku Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Jadi tugas kula sampeyan ini sakjane ngene iki. Jadi Allah telah mensyariatkan kamu dalam agama ini sebagaimana yang diwasiatkan Allah, perintahkan kepada Nabi Nuh, juga kepada yang kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa an aqimuddin. Hendaklah kamu menegakkan agama, wala tatafarraqu fih, kamu jangan bercerai-berai di dalam menegakkan agama. Cuma mau menegakkan agama ini terus ya Allah ujung ini kabura al musyrikin ma tad'um ilaihi. Berat rasanya bagi orang-orang yang ada unsur syiriknya dalam hatinya itu mengikuti seruan yang kamu ajak kepadanya. Allah memilih kepada jalan Allah ini siapa yang dikehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang mau kembali ke jalan Allah. Jadi tugasnya ini ya jane. Lah wong Islam wong ngaji gak tek gelem. Dong nggih kula ngaji Quran kok bagian ono sing sregep sing gak sregep wis. Nek keliwatan tok ngaji. Kayak mantren keliling. Niku sing kliwatan ya onyok doking ngaji niku teko. Nek liyane ngalih ngono gak teko. Jadi mereka tidak punya tanggung jawab pada tegaknya syariat niki. Nggih seakan-akan aku pokoknya sembahyang. Sampe sembahyang gak negakno syariat. Gak payu ngene akhirat. Ya, karena kewajiban kula sampeyan menegakkan agama. Ya, lah kula sampeyan harus evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Kula sampeyan terus terang Pak ya. Kalau dalam Al-Quran, ya, wong Indonesia niki khususnya dunia umumnya, jadi wong Islam ini sudah soal politik wis hilang wis. Mboten enten politiknya beluas. Ya. Jadi politiknya mboten enten Pak. Ini sampun entek. Entek karena apa? Ya berarti karena umatnya tidak memperjuangkan ke sana. Ya. Sehingga tidak heran ya, 1924 ya, niku runtuhnya khilafah Islam di dunia ya, jadi khilafah di dunia ini runtuh di tahun niku ya, padahal kalau sampai dalam Islam itu politiknya harus ada pun disimuni enten iki. Coba kalau wacana hadis ya. Jadi kalau kita lihat hadis dalam Sahih Bukhari, ya, disebutkan bahwa kanat Banu Israel, terus Rasulullah SAW ini, Banu Israel dulu tasusuhumul anbiya. Jadi tasusu itu dari kata-kata saya susu, siasah artinya politik. Dipolitiki, diatur oleh para nabi-nabi. Jadi seluruh Bani Israel itu dipolitiki oleh Nabi. Makanya jangan kata-kata saya susu siasa. Lah, Nabi disebutkan ini hadis tasusuhumul anbiya. Dipolitiki, diatur oleh para nabi-nabi. Kullama halaka nabiyun, setiap kali nabi wafat, khalafahu nabiyun, diganti oleh nabi yang lain. Terus Rasulullah SAW mengatakan, wala nabiyya ba'di, setelah saya tidak ada nabi. Napa sing ngenten? Setelah saya tidak ada nabi. Wasatakunu khulafa, yang ada adalah khalifah-khalifah.
Ya, fayak suruh, dan banyak nanti khalifah-khalifah itu. Terus sahabat tanya, qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kuperintahkan kepada kami kalau nanti sudah tidak ada nabi tapi ada khilafah? Rasulullah mengatakan, fu bi bai'atil awal, penuhilah baiat yang pertama, fal awal wa atum, berikan haknya akan mereka sebagai khalifah ini, karena Allah akan menanyakan kepada mereka dari apa yang mereka diserai oleh umat kepada ini. Rawal Bukhari. Lah berdasarkan hadis ini, Pak, ya politik dalam misalnya mesti enten, ya sampai ngrungokno ngaji sinten nggih, Habib sinten ngoten, Islam itu lengkap, politik, ekonomi, sosial, budaya, nopo mawon, aja dadak ngono sampe gaya roji ono aturane, ya sampe gaya roji ono endi tengen ndi tangan ndi, lho sing terang-terangan kaya kurang mantes ngono. lho lha nggih sampean takon saiki sampean gaya roji contone, ya tangan ndi. Wong kula niki tahu, Pak, enten Pak Jainuddin Sudarjo tahun 7 pinter ya, 73 Jainuddin. Nggih, Jainuddin ini ceramah, memang serem nak ceramah. Jadi Pak Jainuddin, kun kal yadaini, jadilah kamu seperti dua tangan. Wala takun kal udunaini, jangan menjadi seperti dua telinga. Nggih. Nek tangan niku tangan loro nggih. Dadi tangan loro, nek tangan sing tengen maju, sing kiwa ya gak iri kepengin maju. Sing nyacak sing tengen maju, sing kiwa maju, ya napa? Robot. Ya. Sing tengen bagiane resik-resik nrimo bayaran. Mam napa mawon sing apik-apik. Sing kiwa bagian apa? Cewek. Kalau kan ngono-ngono iku, ya. Tapi jarene Pak Jainuddin, jangan khawatir, walaupun saya nerima bayaran tapi nanti saya belikan arloji buat sampean. Aku ditut dengan wong sepanjangnya. Ya Dek, salah sampean Dek. Napa? Oh, dari Pak Jainuddin wong hebat ngono. Mestine tengen niku nerima bayaran kok nek tukokno sing kiwa arloji. Kula mboten nganut Pak Jainuddin. Lho nganut sinten sampean? Kula nganut Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda napa? Karena Rasulullah SAW kesaksian sahabat itu yuhibbut tayammun fi sa'nil khairi kulli. Rasulullah itu senang hal-hal yang baik itu di sebelah kanan. Ora kula kaje. Lha iku salah sik. Salah menurut Pak Jainuddin. Kula gak wedi salah menurut Pak Jainuddin. Aku salah menurut Allah iku gak seneng aku. Rasulullah ngoten. Jadi arlojian tangan nih, tangan tengen. Ya. Ojo dadi kaya kuping loro. Kuping loro ini apa? Situ dikai melar, situ iri. Enten ngoten. Sing nyacak sampean melaran sisi lah karo teler jenenge. Sampeyan delok arek-arek ning sing arek-arek biasa enten melaran sisi nggih. Gak tegas. Makanya dari Imam Ghazali, ngutip Imam Ghazali, kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Padahal kalau sampean setiap hal yang baik itu tangan. Gawe sandal, tangan. Nyoplok kiwa, mlebu masjid tengen, metu masjid kiwa, nggih, mlebu pasar kiwa. Lho, ngoten mesti hal yang baik semua di kanan. Nah itu namanya mencontoh Rasulullah SAW. Gak perkara salat itu. Ya, dene sampean rojian teng kiwa itu ya gak apa-apa, gak ngerti Rasul gak apa-apa, gak mlebu Rasul gak susah. Ya. Lapet itu Rasul dididik Rasul. Ya apa enggak? Sampai semboyan limo iki apa lho? Napa? Semboyan limo iki kok. Lali. Allahu ghayatuna. Ridho Allah adalah tujuan hidup kami. Nek Rasul ridho, berarti Allah ridho. Nek Rasul gak ridho, Allah juga gak ridho. Ya, niku satu. Berdasarkan surat Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Satu. Mari ngono nomor loro, ar-rasulu qudwatuna. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kami. Surat
Al-Ahzab ayat 21. Soalnya ngaji-ngaji karena dalil itu ngedabrus. Ya. Aja kayak tah niki pendak niki Jumat apa limaan. Sembayang sing perlu pokok sembayang, perkara trimo gak urusane sing Allah jane. Apa ini kula krungu teko kene. Jarene sembayang sing penting ya pokok sembayang nah. Ya. Perkara ketrimo gak dudu urusane awak dhewe, urusane Allah ya apa. Enak ceramah ngono. Ya. Loh, dadi kabeh Rasul tuladane. Nek kepengin mlebu swarga bareng Rasul, Isra Al-Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu yuhibbul muhsinin. Ngene surat Al-Imran ayat 31. Ya, jadi kalau kamu memang ngaku cinta Allah, ikuti Rasul. Sampeyan ngaku cinta Allah gak ngikuti Rasul, iku jenenge nyelentong. Ya, niku nomor loro. Anak ngene ayat ngene surat Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Iku ya. Pun mari ngono nomor 3. Al-Qur'anu dusturuna. Al-Qur'an adalah undang-undang hidup kami. Mangkan sampean dadi pegawai KPK dhewe, ayo milih Quran ta milih Pancasila? Milih pundi, Hakim? Quran. Soale ngeten, kula milih Quran. Soale nek milih Quran, Pancasila mlebu mriku. Nek milih Pancasila, Quran gak mlebu rono. Ya. Milih sing komprehensif ngono atine iki kecekel, iki kena. Nek Pancasila sampean kecekel, Quran gak kena, luput sampean. Lho, kan ngoten mestine. Ini berdasarkan surat 43 ayat 43 44. Wastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Nanti kalau sampean iki ya apa ya ngaji kok gak munggah-munggah. Gak gelem nyatet ta ya apa? Nek gak nyatet tapi kok gak cerdas. Ya. Langge. Apa lali polahe napa? Napa lalian? Napa lalian Pak Basuki? Dosane akeh. Soalnya Rasulullah SAW mengatakan begini, loh Imam Syafi'i ya Pak, Imam Syafi'i umur pinten 52 nih. Ya. Tapi umur 10 tahun hafal Quran, 20 tahun Al-Muwatta sama yang tadi hafal kitab guru Imam Malik. Angka piyambake ndamel sair, kula saire Imam Syafi'i hafal kebuyen ke dalam pondok nih. Napa dari Imam Syafi'i? Nggih. Inni arallaha qad alqa ala qalbika nurun. Aku sesungguhnya mengetahui Allah telah meletakkan cahaya dalam hatimu. Fala tudfi'u bidul matil ma'asi. Jangan kamu padamkan cahaya hatimu dengan gelapnya maksiat. Syakautu ila waqi'in su'akhidi. Saya mengadukan kepada guru saya Syekh Waqi'. Kenapa hafalan saya kok jelek? Ngapalno lali. Farsadani ila tarkil ma'asi. Guru saya memberikan petunjuk kepada saya agar aku meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun min ilahi. Ilmu itu cahaya dari Allah. Wa nurullah la yuhdali asli. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh maksiat. Makanya lalian sing salah no cok PT. Apa kok saya bolak-balik lali kakek mangan brutu. Nah, wis PT dibeleh. Sampeyan salah no pisan. Niku jenenge salah tapi mesti awake salah gak ngakoni salah nyalahno liyane. PT gak salah mensalah mari. Ngoten. Soalnya Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta khati'atan. Sak temene menungso niku nek nglakoni salah, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Atine dititik ireng siji. Salah siji atine dititik ireng siji. Niki nek disedhikake mung kedokteran padha. Mau maksiat ambek wong taat, padha ae atine. Ya padha abange ngoten niku. Coklat dedek niku. Tapi niki adalah hanya dipahami lewat keyakinan agama niki. Ya. Nggih, fa in zida dene tambah dosane, zida alaih ditambah titiknya terus tambah hatta ta'lu ala qalbi
sampai menjadi tertutup hatinya oleh titik hitam. Nah, saat ini ke titik hitam tertutup titik hitam, Rasulullah SAW membaca surat Mutaffifin ayat 15, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Mutaffifin ini surat 83, gak kira ngalih. Napa? Apa wong gak iso nrimo Quran? Tanpa belas. Jika ketemu ayat 14. Sekali kalau kita apa yang mereka terjadi adalah menutupi hati mereka. Loh. Quran jarene asatirul awalin. Iki lho Quran. Oh, Quran iku dongeng-dongeng wong biyen. Quran dari dongeng biyen. Dudu iku kala, bukan begitu. Kenapa mereka tidak bisa menerima Quran? Rona ala qulubihim, telah menutup hati mereka makan yaksibun. Perbuatan dosa yang mereka lakukan menutup mata hatinya. Akhirnya hati ini ketutup. Begitu hati ketutup, gak ngono kok lali-lali ya. Ngaji kok lali gak. Kapan gak lali ini? Ya Pak Mas. Ayo. Terus burine hadis Nabi terus ngeten. Nggih. Fa in taba wastaghfara, kalau dia mau tobat dan istighfar, saqula qalbu, jernihlah hatinya. Nek hati jernih, ilmu itu gampang mlebu. Nek kapalan iku jenenge atine burak. Tunggale tiyang ngantuk niku. Apa sih wong kok ngantukan? Kurang turu. Gak percaya. Amen delok masjid kanca-kanca anu nek masjid lak mesti puter ngono ta. Puter senden ngono. Ngono ki mar-mar. Didelok ya ini, begitu ya ini Al-Fatihah. Ro nek ana panganan metu iki. Langsung melek ya. Padahal ngoten iki ketelo doa, ketelo bohong ngene. Ngono yo melek temen, padahal nek wong ngantuk temen aja dadi ketelo. Soto pada bahasane. Ngantuk karek soal ngono. Iki gak ketelo ngene wis. Ngene apa? Kula wae khotbah ngene pundi krembung. Gak ngono, durung khotbah kok padha turu-turu ya. Lah ngene, kurang turu. Mboten percaya wong kurang turu. Sampeyan wong ngantukan ngono, senengane lodruk, tanggal lodruk, 2 jam ngono gak apa belas. 2 jam mari ngono dilu ae lep mari lho ngono, lodruk. Ya, nek ngaji ngene gak daya tarik gak ano. Ya, padahal kalau sampeyan urusan akhirat gak bisa main-main, Pak. Mboten saged main-main. Urusan akhirat main-main, gak selamat ana akhirat, temenan. Ya, sampeyan nyajak kuliah kepengin golek penggawean. Kuliah adik gak nyadet si pokok teko ngene. Kawani, boleh napa? Lho, lah nek anu kok gak keterima gak ten ya apa ya ngono. Tapi akhirat bebong akhirat apa jare meneh ae lho ngono. Gampang enake ngono wong-wong niki. Ya, makanya kita perhatikan ngoten. Dadi wong Islam nggih wis secara politik wis gak umane. Mboten enten anune. Mboten enten politik sampean muni khilafah seneni wong Indonesia. Ya, muni khilafah iku HTI ngono. Padahal muni khilafah itu Quran. Nah, kepemimpinan dunia ini kuwi 5 tahapan niki mesti terjadi, gak mungkin dah. Napa? Rasulullah sallallahu bersabda, takunu fikum nubuwah masyaallah an takun. Akan terjadi kenabian di tengah-tengah kamu seperti yang dikehendaki Allah untuk terjadi. Berarti empun kepemimpinan dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari niku summa yarfa'uha idza sya'a, kemudian Allah menghilangkan kenabian apabila Allah menghendaki untuk menghilangkannya. Pun iki satu. Yang kedua, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul khilafah nurut sistem Nabi, fatakunu masyaallah takun, maka ini terjadi khilafah nurut apa yang dikehendaki Allah terjadi
summa yarfa'u idza syarafa, kemudian Allah menghilangkan khilafah ini apabila Allah menghendaki menghilangkannya. Napa? Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar 2 tahun, nggih. Umar 10 tahun dan seterusnya, Utsman rada dawa, marang Ali namung 5 tahun, kurang lebih 32 tahun. Begitu Allah menghendaki hilang. Bareng hilang yang kedua, apa kepemimpinan dalam Islam yang ketiga? Tsumma takunu mulkan adad. Kemudian akan muncul mulkan adad. Penguasa tapi menggigit. Gelar khalifah tapi nyelekit. Enten unsur kerajaannya. Contohnya Ali bin Abi Thalib setelah wafat, Hasan Husain kan putrane, cucunya Rasulullah SAW. Lah Muawiyah ini pengalaman jadi gubernur. Ya, gubernurnya Umar bin Khattab. Dipeseni karo Hasan bin Husain. Pak, sampai ini pengalaman nyekel negara. Sampai sing cocok mari abah wafat ini, sampai ganti aja. Nanti kalau sampai sudah berkuasa, ya menjadi khalifah, jangan lupa kalau sudah sampai tidak sanggup lagi, serahkan kepada rakyat untuk dipilih kembali. Diterima Pak wong itu. Begitu diterima pengalaman yang baik, akhirnya berdirilah namanya Daulah Umayyah. Nggih, pendiri nih Muawiyah. Lho niki pun ketularan gak enak nih. Khalifah tapi enten unsur kerajaan mlebu. Begitu 20 tahun berkuasa, kepemimpinan ini tidak diserahkan kepada rakyat, dipek nang anake dhewe jenenge Yazid bin Muawiyah. Zaid kan tak dadekne khalifah ya, jarene Husain. Sampeyan aja ngono, Pak, nyalai wasiat iki biyen. Sampeyan kan mari ngene gak sanggup serahno rakyat dipilih. Wis gak iso. Nah, Yazid jadi khalifah, akhirnya kan sistem kerajaan. Nah, ini namanya mulkan adhan. Begitu kerajaan Ali Hasan sampai Husain, ngene kok Hasan Husain rewel sikat saya wis. Disikat Pak, Husain gantung di padang Karbala. Akhirnya terjadilah lembaran hitam dalam sejarah Islam. Putra sahabat membunuh cucu Rasulullah SAW sekali, sehingga terjadi lembaran hitam dalam sejarah Islam. Niku, mari ngono terus khilafah mulkan adhan ini suwe, suwe sampai pinten mulai tahun kira-kira 700 Masehi sampai berakhir 1124 Masehi. Niku hilang pun. Dadi enten khalifah sing kaya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan niku terus khalifah Harun ar-Rasyid dan seterusnya. Enten khalifah baik, enten khalifah tidak baik. Niku terjadi niku. Ya, mari mulkan adhan niki pun terjadi hilang, berakhirnya dengan runtuhnya khalifah Islam di dunia tahun 1924 ya, oleh Mustafa Kemal Turki, orang Turki sing bangsat bekerja sama dengan Inggris untuk meruntuhkan khilafah Islam. Jadi hapus khilafah 1924. Mari ketiga niki, yang keempat kata Nabi, summa takunu mulkan adhan, kemudian akan muncul penguasa yang diktator. Mulkan Jabariyah maksudnya. Mulkan Jabariyah ini adalah penguasa diktator. Siapa penguasa diktator? Diktator macam loro, enten diktator individu, sinten diktator individu, Saddam Hussein, Arab Saudi, nggih, Muammar Gaddafi, niku diktator pribadi. Nggih. Terus diktator kolektif, demokrasi niki. Demokrasi niki kan kekuasaan tertinggi di tangan ilmunya, kekuasaan di tangan. Kapan sampean kuasa iku? Nah, ini kan berarti sudah hilang, nggak ada ini. Nah, kalau setelah ini nanti baru yang kelima kata Nabi, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian akan muncul khilafah nurut sistem Nabi seperti khulafaur Rasyidin. Itu muncul tahap yang kelima. Terus summa sakata, kemudian Rasulullah diam. Dan ini dituangkan oleh Allah janjinya dalam surat 24 ayat 55. Pasti gelem gak gelem mesti terjadi. Soalnya planning Allah gak ada sing iso ngalang-alangi.
Mana? Allah telah berjanji. Nggih. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh di antara kalian bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka Berkuasa. akan meneguhkan Kok ngono? Dan sungguh Oh, lah iku apa? Maca. dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka Agama. yang telah dia ridhoi. Nggih. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. terus Mereka tetap menyembahku Dan? dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. terus Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. lho gak percaya dari khilafah fasik. Nek fasik gak iso arep-arep mlebu swarga, ngipit tok ae. Ya. Nah inilah yang dijanjikan Allah, dan janji Allah niku nek sampeyan adzan mari adzan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadal wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful. Allah pernah nyalai janji. Sekarang kalau takon wis dipenuhi apa dereng janjine Allah niki? Belum, tapi pasti akan terjadi. Niku baru sistem politik Islam. Nggih. Hadis sing kula waca wau sing riwayatna iku selawe sahabat. 38 tabi'in. Swidak loro tabi-tabi'in. Jadi mutawatir seluruh mazhab 4 paham semua itu. Sing gak paham wong sing ditutupi atine ambek Gusti Allah, gak paham. Ya. Lah niki lah mestine dadi politik wis ilang, mari kono sing ilang maneh napa? Hukum. Sinten sing oleh sing ngekek hukume? Hukumnya diwarisi londo nah hukumnya. Padahal siapa yang tidak berhukum dengan yang ditutupkan Allah, dolim, kafir, fasik pun enggak. Al-Maidah tambul 4, Al-Maidah tambul 5, Al-Maidah tambul 7 wis. Jangkep niku pun. Gak percaya niku, nggih ngoten niku. Ya. Mesti ngoten niku. Ya. Nah ini pasti terjadi, nggak mungkin ndak. Mungkin Allah sing nentokno ya. Masa Gusti Allah kalah mbek wong-wong. Ya, pun ya, niki berarti politik ndak ada. Nggih, hukum wis gamelan duwe. Sing enten KUHP. Napa KUHP? Ini sih napa KUHP ini? Kena uang habis. Oh berarti bener wong sinten niki ustad niki saking Jawa Tengah niki. Enggak. Apa nek kepingin menang berperkara hubungi hakim. Hakim niku singkatan dari H A K I M. Hubungi aku kalau ingin menang. Ya. Pokoknya kepingin menang hubungi hakim. Ya. Makanya hakim yang dan akhirat gak mampu swarga. Sing mutusno Habib Rizik petang tahun ini almarhum kan. Soalnya Habib Rizik ada diputus-putus. Ya silakan Anda memutuskan dengan hukum itu, tapi bukan Allah. Hukum tahu buat nanti. Coba nanti akan tahu resikonya. Wonge kendel tok. Soalnya penegak syariat. Ya niki dadi hukum wis gak payu, soal ekonomi sinten sing nguasai? Ekonomi sing ngonsum iku ribawi. Riba sing ngonsum ing donya sing nguasai pun kapitalis. Ya. Loh, hukum kapitalis kali situk salat tok jek diatur pisan. Wis kali salat diatur jian, masjid tutup. Oleh dibuka tapi ini gak oleh jamaah. Ya, tapi oleh adzan tok. Dari Gusti Allah, hati-hati kon nek makar agama. Ya, mengano wingi kula goleki tentang makar Al-Qur'an.
Ngene Quran iki makar jare Gusti Allah. Lho ya apa agama aku kate dintekno. Masjid itu paling saya cintai, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan apa? Ya. Inna ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat di bumi yang paling dicintai Allah itu masjid. Lu tempat cintai Allah masjid sampai sampean tutup dari Gusti Allah. Nglawan aku iki. Ini membuat makar iki. Ya, iki makar dari Allah. Lah makar awas. Al-Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, tapi Allah makar mereka jauh lebih hebat dari makar mereka. Makanya sampean ngene. Begitu tanggal 1 diputuskan oleh pemerintah untuk PPKM darurat, mestinya kan 2 kali itu 7 hari. Soalnya masa inkubasi ini pitung dino pindo telu tambah 14 pitulah. Lah pokok 20. Iki wong-wong ate yoyoan rame-rame guys, tutup pisan sampai 20. Ya. Jadi Gusti Allah, ya terserah. Kalau kamu buat makar. Kalau tutur sak Quran ini makar muni makar ping 12. Wingi kula nggih, momo sampean catet nggih. Surat 3 ayat 54, nomor 1, nomor 2, surat 6 ayat 123, surat 3 ayat niki sampai tutuk 12 kali makar. Lah, makar-makar kabeh niku terus Allah nggih. Wong sing menegakkan syariat ojo susah dikandani Gusti Allah surat 16 ayat 117 nggih napa wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala takum fi dhaiqim mimma yamkurun. Ya niku sing diantara 12 niku surat 16 ayat 117. Bersabarlah kamu Muhammad, kesabaranmu tidak lain adalah karena pertolongan Allah. Kamu jangan bersedih atas makar mereka dan kamu jangan susah terhadap makar yang mereka lakukan, sebab makar mereka nanti pasti hancur. Buat kira anu Pak, sampean wong masjid disenengi Allah tambah ditutup. Loh ya apa jar Gusti Allah? Aku sing duwe alam iki rek ya apa? Sing duwe alam nggih sampean sinten? Ya wis. Sing duwe alam iki sapa? Masjid sing paling tak cintai tak ditutup pisan. Loh ya apa? Ya terus naik. Bareng diumumno kali pemerintah langsung ae wis. Begitu diumumno langsung tanggal 1 diumumno ambek Pak Luhut Binsar langsung sing cake 20.000 mor langsung dadi 24.800. Marang ngono meneh durung berlaku di tanggal 2 munggah maneh 20.830. Marang tanggal 3 mulai berjalan 17.113. Marang ngono berjalan oleh sedina mudhun titik 17.233. Marang tanggal 5 berjalan 3 hari 29.745. Marang tanggal 6 mundak 31 189. Marang tanggal 7 mundak maneh 34.379. Marang tanggal 8 mundak maneh 38.391. Marang tanggal 9 30.104. Dadi gak temu mudhun blas. Wingi niku lho sampai 56 757 niku mudhun titik. Pinten niku wau? 54.000 pas. Tapi gak mudune niki lho. Nah terus usahane ngendeg-ndeg wong ya apa ya? Kira-kira vaksin sampai saat ini sudah mencapai yang 1 kali itu 40 juta. Sing 2 kali hampir 16 juta. Nggih, protokol dalan di stopi Jawa Bali. Niku mun akeh wong wis mung gremeng apa. Ya. Wis gak karuan wis di stopi ngene. Dari Gusti Allah, ayo terusno kekuatanmu, ayo stopno ngomong. Sajane nyetopi jari kula mboten niwu Pak. Pom tutup. Ya, pom ditutup ana dia gak metu. Lah metu atau ini ana bensin. Ya.
Pom ditutup lho. Pasar sih paling gak didemeni Allah, lereno, tutup. Ono ayai sing bela ulama ini. Lu kalau masjid ditutup, kita bisa sholat di rumah. Tapi kalau pasar ditutup, sampean golek nang ndi beras, ngono. Maskeran itu baik, maskeran itu ya pertama kita ndak ketularan orang lain, ndak nulari orang lain. Yang kedua bene awak dhewe irunge pesek, gak ketara. Aku ngene. Sampeyan dadi ulama iki jenenge gak ulama, ngelamak sampeyan iki. Ngene TV pidato ni sore tulisane ulama tak ditenani. Ya, aku gak tak suruh jenenge. Ya. Lho makar Allah ini lho. Wong dikandani, Allah sudah mengatakan, ya. Kon bersatu ya apa menghentikan corona. Gak iso leren. Surat 6 ayat 17. Kan biyen kan surat 6 ayat 17 murine ngoten niku mboten ngalih-ngalih, Pak. Napa? Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Berarti kalau Allah menimpakan bahaya sampai kena Covid ngono, siapa sing iso ngalang-alangi? Sebaliknya, kalau Allah menghendaki sampean gak kena Covid, siapa sing iso kate ngalang-alangi kemauan Allah? Allah itu menang toh. Ya, gak tahu kalah. Niki nek hadis didukung ngeten. Sinten Abdullah bin Abbas. Nanti digonceng Rasulullah. Diwarang ini. Abdullah bin Abbas. Enten apa Rasulullah? Saya aku kepengin ngajari nang seliramu. Ajaran apa nggih monggo. Ini wa'alimuka kalimatin, aku mengajarkan kamu kalimat. Apa kalimat yang aku ajar kepadamu? Apalan ya? Siji, ihfadillah yahfaduka. Pelihara aturan Allah, Allah memelihara kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Pelihara aturan Allah, pertolongan Allah akan siap di depan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta tolong kepada mintalah kepada Allah, wa'lam, ketahuilah. Lawi istama'atil ummah. Kalau umat bersatu padu untuk menghentikan corona ini, tidak akan bisa kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Saiki wong ganti. Mereka bersatu padu untuk menghindarkan umat jangan sampai kena Covid. Sampai gepeng gak iso kamu kecuali apa yang ditetapkan Allah itu mesti terjadi. Boleh napa? Rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf. Pena Allah telah terangkat dan pena tinta sudah kering. Niku sakjane wonge kudune maca. Lah sakniki lho, Pak, wis leren, wis kate pinten dinten iki? Saiki tanggal pinten iki? 16, kurang petang dino kas. Lho wis 16 ngene wis rencana. Ketoro gak mudun marang wadah ini akan diperpanjang 6 minggu. Saya nyata diperpanjang 6 minggu. Kira-kira ya napa Pak Haji enak nggih? Ya. Dadi wong disetopi gak liwat pokoknya 6 minggu kas kira-kira. Ya wong-wong marang ngene, aku setuju ae 6 minggu kas mesti diperpanjang gak apa-apa. Cuma omahku terono panganan, pokoknya aku gak nendandi wis. Ya. Mangan sego ya kayak ono sego, mangan opo kayak ono sego, wis pokoke ngono ae. Kan lah pemerintah tuh endi duwe? Akhirnya kalang kabut. Ono sing muni dodol ngene putih luhu Kalimantan. Ya, ono warung iku wis tutup bengi niku. Terus nyetel kaset ngoten lho. Ngono diarani ono ae. Diarani ono ngamuk satpame. Nggih, satpol PP ngamuk-ngamuk akhirnya sing wedok kena diajar hamil 9 bulan terus sampai nang rumah sakit anu gak ndak. Ya, kok ngene-ngene iki lah apa ceritane ngono lho. Ya, jare Gusti Allah, kon gak tambah nyidik nang aku, ada tambah ngedoh, tambah gawe enake wong ngene. Kari ngoten tok Gusti Allah. Lah Gusti Allah sing gegem alam are. Nek Gusti Allah wis ngalor, wis ngari. Nek Gusti Allah ngomong gak iso, lah gak iso sih. Sampeyan napa katene? Mangane Bambang Susastyo, Bambang napa? Ketua MPR menganjurkan kalau pemerintah mau memperpanjang 6 kali 6 minggu kali lagi, coba tolong dievaluasi secara komprehensif
leren tagak iki lho. Mudhun tangga. Lah kamu mudhun terus ya, Pak. Kok diterusno ae? Ya tambah legrek wonge. Nggih, anak pundi sae? Gak metu, gak kena Covid tapi rakyat anu. Tapi pemerintah alasannya ini tidak untuk mengendalikan kemauan orang, tapi hanya menyelamatkan orang. Nyelametno. Tapi nyelametno pating glendang niku sing mati nggak salah sedina niku wau 1280 dina niku. Dadi sing nguburi pegel. Ya, sing dodol kotak sing luntung. Nggih, lah kotak pesenan kadang gak mari ngene. Ya. Lho. Jare Gusti Allah, gak lido aku ngomong apa? Ngomong apa aku? Aku wis ngomong. Nek Allah menimpakan bahaya, gak ada kekuatan bisa menghindarkan. Kalau Allah menyelamatkan, gak ada orang yang bisa menghalang-halangi. Jadi ngoten. Bahasa Jawa nih gampang. Nek nek sida mosok wurunga, nek wurung mosok wong nek kadung kena Covid iki ya apa? Makanya kepengin gak kena Covid, beliau selalu berdoa, ya Allah lindungi kami, keluarga, anak keturunan kami, jamaah kami orang beriman dari Covid yang tidak ada bisa menghilangkan kecuali hanya Engkau ya Allah. Saya baca dalam Al-Quran 2 tempat, surat 6 ayat 17 dan surat Yunus ayat 17, itulah pernyataanmu ya Allah. Saya yakin bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Engkau. Minta perlindungan ya Allah SWT. Ya, sing gak jamaah kena ojo sampai anu. Aku kan ndongakno kan bener sih. Kula keluarga keturunan jamaah orang-orang beriman, berarti kan ke atas sing didongakne ojo sampai kena Covid. Karena kalau Allah menimpakan tidak ada kekuatan bisa menghalangi. Nah, ini wong Islam susi entek karya apaan ini? Lah napa? Politik wis gak nyekel, ekonomi wis cekel kapitalis, nggih. Mari ngono hukum ya kamera nyekel, kari sembahyang pisan dipredeli pisan. Gak apa-apa sembahyang ngene omah pokok iso ae. Lho isone iso tapi Gusti Allah gak demen. Sing didemeni Allah dengan masjid. Sampeyan kemin dilindungi Allah teko nang masjid. Makane wong sing teko masjid iku gak wedi kena Covid. Terus sinten? Terus Gusti Allah. Surate napa? Surat 9 ayat pinten? 18. Jelas ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Loh, takmir mboten nanti pilihan, Pak. Sampeyan sapa masjid ya termasuk takmir. Ya. Makanya pengen swarga bareng-bareng mlebu swarga, ya sing rukun ambek ambek sing sapa-sapa masjid niki. Barang masjid untap-untup ngono, mlebu titik bareng enggak, bareng mlebu titik enggak, ngaji nyengkreh wae. Aja sampah. Kok gembel sapa? Gembel yuntup, Pak. Ya, lho mesti ini kan ngoten kula sampean. Sing dicintai Allah iku cinta ono. Mosok ngono tok gak iso. Akhirnya kula kemaliring sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ngene Sunan Abu Dawud, yushiku alaikum antatada'al umamu alaikum. Hampir pasti kamu akan dikelilingi oleh umat-umat banyak. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, kafir, kabeh ngeroyok kula sampean. Seperti kama tadada'al uklatu ala qasadiya, seperti apa hidangan makan yang direbut oleh jago-jago makan. Ya napa? Hidangan makan direbut kali jago-jago makan. Napa? Amblas. Ya. Akhirnya sahabat anu, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin Rasulullah. Apa jumlah kita sedikit Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Lah, enggak ada sedikit kamu. Bal antum yauma idzin katsir." Tapi kamu jumlahnya waktu itu jumlahnya mayoritas. Tapi kagusa isaili koyo untuke banjir. Ya. Wonge mayoritas tapi koyo untuke banjir, diwarang ngono tok buat dini setengah mati. Ya.
Nggih. Terus ya apa sing terjadi kata Nabi? Wala yanzi'anna min qulubi aduwikumul ma'aba. Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kamu. Saniki musuh kamu dicabut rasa takut kari apane? Kuane kendelet. Sementara kamu wala yakdifana bi qulubil. Allah meletakkan penyakit wahan dalam hatimu. Napa wahan Rasulullah? Hubbud dunya wa karatul maut. Jadi cinta dunia wedi mati. Wong sakniki iki ambek urusan donya, gak gelem kalah bluas. Ya. Nek urusan akhirat kari-kari dedek gak apa-apa. Ya. Urusan akhirat kari-kari dedek gak apa bener kan. Akhirat anik gak selamat, Masya Allah. Nangis sampean. Kok ruwo ceritane sampean terus ceritane bagaimana dahsyatnya akhirat. Langsane ben bengi ku gak tahu gak maca surat napa Al-Furqan ayat 4 5 terutama. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu qalu salama wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Nama hadis ayat 63. Dan hamba-hamba Allah yang bersifat Rahman masuk ngalih Al-Furqan ini. Furqan ini surat selawi panjat. Terus salam kata-kata yang nah, terus terus nah ini berdoa nih. Mesti kula sampeyan gak iso gak anu mesti ngoten niku Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzaba kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, Allahumma atini kitabi yamini, berikan catatan amalku ya Allah di tangan kanan, wala tu'ti kitabi bisimali awara adhari, jangan berikan catatan amalku di tangan kiri atau arah belakang. Terus soalnya nasibe lah wong gak mikir akhirat. Sing perlu wis muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun 17 derajat kangge sangu benjing dinten akhirat supados selamat donya lan sampeyan iso nyelametno neraka ngono. Wong gak tau negakno agama. Qur'ane gak tahu. Ya, lho ngene kecik enake kula niki. Lah ya apa nggih. Jare ngene, akhirat gak swarga neraka apa jare Gusti Allah. Oh, ngono ya, gak apa. Ya, makane sing mlebu neraka jare Gusti Allah. Ya Adam, rene. Enten apa Gusti Allah? Kene rombongan kirimen rombonganmu tak kirim nang neraka ngene. Ya napa Gusti Allah rombongan sing ajenge kirim teng neraka niku. Mingkuli alfin setiap 1000 jukun tisuk miati wa tisuna jukun 199 rombongan tak lebokno neraka terus sing selamat situ. Mboten kepingin kira-kira selamat ngono. Ya napa Pak Dir? 199 dijukuk dilebokno nang neraka, situk dilebokno nang Pak niku umat-umat sing dhewe Pak niku. Umat Nabi. Napa? Nggih wong sing istiqomah di jalan Allah. Ya. Wong sing istiqomah di jalan Allah. Sinten misale niku dicoba ngene Quran, surat 51 ayat 15, 16, 17. Surah Al-Kahfi ayat 15, 16, 17, 18. Yes, tengah ayat saya. Orang-orang yang bertakwa berada
Mereka sedikit sekali tidur. Lho ngoten niku, mereka sedikit kali tidur terus Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. lho. Terus Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. lho janjine Allah kan ngoten ah. Wonge ahli ngono. Muksin. Makanya muksin ini pangkatnya nomor dukur. Mukmin, muslim, muksin. Nah muksin itu pangkat tertinggi. Apa muksin? Al-ihsanu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaruk. Muksin itu adalah apabila kamu menyembah kepada Allah, seakan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah selalu mengawasi kamu. Artinya nek ibadah niku antara hati, pikiran, nggih, perbuatan tembus. Cangkeme, atine, enggak perbuatane dadi situ. Aja munine Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirat, tapi atine ngawang aja. Enggak. Kudu dadi situ niku mesine. Makanya jadi hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, napa? Afsus salam bainakum. Sebarluaskan salam di antara kamu. Wa'atimu ta'am, biasakan berikan makan kepada orang lain. Napa? Wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam sedang manusia umum turu. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Niku hadis Nabi populer katanya. Ya. Ya ini kemauan. Niki wong-wong sing diwedeni corona iki masalah. Sing wedi corona koyo apa. Akhire ngene niku kula khotbah ngene krembung jare ngene. Ya napa Ustaz? Pateng glendang. Lho apaan pateng glendang? Tiang kate glendang jan. Lho jarene biyen niku Indonesia bersatu ngelawan corona. Kok sing wonge sing glendang bene corona sing glendang-glendang ngono mboten lho. Wong sing pateng glendang ngene. Enjene wis salah sadurunge. Mestine sing dimusuhi ku surat Fatir ayat 7. Setan sing dimusuhi. Sing dimusuhi duduk setan ae. Corona. Jare Gusti Allah, kono. Kalahno corona ku ae iki pasukanku corona iki. Kalah tak grondong ta wonge, tak coronane sing glendang. Coronane panjat, wong sing glendang. Surat 35 ayat 7. Orang-orang yang kafir mereka akan Ayat 6 hadis. Sungguh setan itu musuh bagimu. Nggih. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Nggih. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Loh, jadi sing musuh iku setan. Setan gak dimusuhi. Enggak. Setan gak dimusuhi. Padha-padha corona tentarane Allah dimusuhi. Jare Gusti Allah kok disumbungi kon adek nglawan pasukanku. Nyacak kono. Enggak, musuh pasukanku. Glendang ta glondong. Sakjane niku salah ket aitan, berarti sumbunge nemen wong niku. Sumbung nglawan tentarane Gusti Allah ya. Kula mboten wani, mestine ket kaitan niku cemeng kula eling. Kula ket kaitan niku kaitan khotbah cemeng. Jadikan corona itu adalah teman dekat. Jangan dijadikan musuh. Kita itu punya tugas untuk menegakkan Islam. Lah corona untuk tugasnya Allah untuk yang lain. Ayo sing damai ae. Aja dimusuhi. Singapura ternyata damai. Jari Surya Pratomo apa jenenge? Napa wakile? Napa? Nek dadi duta besar Indonesia sing Singapura. Jadi kalau di Singapura itu adalah damai sama corona. Nek kene nglawan. Koyo duwe kekuatan apa? Sing nyacak sampean ana corona gak akeh gak. Selawe corona enten mriki sampean nyacak. Ya apa nggawa alat napa kira-kira? Nggawa keplak ta nggawa apa ya apa kira-kira? Wong ditutup broso, dokter 1300, 1032. Ya. Kurang anu, samping ngene rumah sakit daerah Jakarta niku nggih. Sing sehat iki mek 3, sing kena Covid 1 siji. Lah terus gak maskeran ta? Lah maskere apa kok gak anu lho?
Oh, olok balik masker. Gak rangkep ya Pak. Napa? Bukan rangkep. Masih sampai rangkep. Gusti Allah nek menghendaki karena kekuatan bisa nolak. Ya. Wa idza aradallahu bi khair, kalau Allah menghendaki keburukan, tidak ada kekuatan bisa menghilangkan. Tapi kalau Allah menghendaki kebaikan, siapa kekuatan bisa menghalangi kemauan Allah? Makanya kemauan Allah itu menang. Satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Makanya sebentar lagi ada Idul Adha. Idul Adha ini Pak sampean intine mentelu. Jadi haji itu tidak lain adalah mengabadikan 3 tokoh sejarah. Tokoh namanya Ibrahim, Ismail, Hajar. Semua yang dihadapi Ismail, Hajar dan Ibrahim tidak ada yang tidak bahaya. Tapi kabeh kan sing bahaya. Pola apa? Tauhid. Lah saiki gak bahaya menjadi bahaya. Pola apa? Sirik. Lah nek wedine nang corona mbek Gusti Allah padha berarti wedi mek makhluk kan. Napa? Ini ku salah. Jadi niki gak diungkap Al-Qur'an zakat. Ngene iki misale nek wis kate dilakoni 6 minggu maneh tapi gak ana konsultasi ulama. Lah ulama ya apa? Ulama ya aja ngomong ngono. Sembayang kok omah oleh wong udan meneh oleh sembayang jamaah nggone omah kata mung kok ngene kena Covid. Lah Covid itu mesti bahaya. Sampe nek baris ngene masjid mesti kena ta. Pasar kalau gak tau wudu wonge. Ya. Budal nang pasar gak wudu. Kadang-kadang jinabat durung jinabat wis budal ae nang pasar. Setan tok ngene pasar iki. Ngono gak ditutup. Padahal Rasulullah mengatakan wa inna abdal bilad, paling tempat yang dibenci Allah adalah aswaquha, pasare. Pasar sing benci gak gelem nutup. Karcis itu wis gawe dosa. Karcis gak kepengin anu wis ya wis tak kae wis aku kepokane duweke masih gak jangkep ngono. Kula nate apa? Kate mlene petik kan kono. Wong pekerna karcis ngono jaran diakali. Wis waran kok tak anu wis pokoke kawan karcis aja sampe ilang ngono tok. Dadi kok meneh joke bayare kudu 5.000 ngono. Mane bayar 2.000 pokoke karcis jek ono dari tunggal karena untuk tanggale ngono. Durung sing lapor ngene nggone setan iki nglereni. Ya, iku nggone setan iki setopen. Ya, mangkan cek sapa pasar. Nah jare Nabi, nek kena sapa pasar ojo budal disiki. Nek iso ngareni mulih disiki. Nek nang masjid nang masjid budal disiki nek mulih ngono. Ya. Ya Pak, kayak niku nasibe dadi umat Islam iki. Ya kari napa? Mari kula eling nate maca hadis zaman tahun pinten niku. Akhirnya keadaan umat ini kata Nabi, la yabqal Islam illa ismuh. Islam tidak ada kecuali tinggal namanya. Wala yabqal Quran illa rasmuh. Quran kari tulisane. Masjidum amiratun, masjidnya makmur mewah tapi kholiyatun anil huda, sepi dari petunjuk gak tinggoni soal saniki. Persis Bang Sing ya. Apa jadi Nabi? Nanti akan datang keadaan la yabqal Islam illa ismu. Islam tidak ada kecuali tinggal namanya. Wala yabqal Quran illa rasmu. Quran tidak ada hanya tinggal tulisannya. Ya. Masjidum amiratun, masjid adalah makmur mewah megah kholiyatun anil huda, sepi dari petunjuk kan sing nggone sembayang ngene omah kabeh, cek ana omah kabeh dadi khotib kabeh. Ya. Nah niki lha Pak sing perlu kula aturaken. Jadi kula sampeyan iki kelangan sembarang kan. Kapan harus bangkit terjadi? Kula sampeyan perintahkan oleh Allah untuk menegakkan agama ini, dan itu adalah kewajiban kula sampeyan. Menghadapi makar-makar Allah yang merekayasa terhadap hukum-hukum Allah, kita tidak usah khawatir. Nggih. Misalnya sampeyan delok makar Allah, nyata sampeyan tuh. Nggih. Surat 7 ayat 99. Saya menang dingin. Surat 7 ayat 99.
Ya. Oh, mari ngono. Surat 8 ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan budaya terhadap Muhammad untuk mengungkap dan memenjarakan atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat budaya dan Allah menggagalkan budaya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas budaya. Terus surat 10 ayat 21. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah berlipat pembalasannya atas tipu daya itu. Terus? Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Ya. Mari ngono surat 13 ayat 62. Iki gorong makar-makar tok niki. Surat 13 ya Ar-Ra'd ayat 62. Dan sungguh orang sebelum mereka kafir telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kuasa Allah. Ya, pun. Mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik. Surat 14 ayat 46. Bukan makar-makar bukan oleh kursa Quran itu. Surat 14 ayat 46. Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung. Nggih, wis iso ngrubuhno gunung pisan bahasane, tapi itu semua dalam genggaman Allah. Mari ngono. Surat 16 ayat 26. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Mari ngono. Surat niki. Surat 16 ayat 66. Loh, ayat pinten niku? Ayat pinten? 46. Ayat 46. Napa? Nggih. Sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu. Loh, nggih ngoten niku pokoke azab Allah, makar Allah aja kuwatir nek makar wong wis. Mun saniki surat 17 ayat 51. Wa makaru makran wa makarna makra wa hum la yash'urun fandur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum ajmain. Dan mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Ya apa njaluk sinten nang Gusti Allah ta? Ya. Mari ngono surat niki 35 ayat 43. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Sakjane ndelok makan-makan ngeri ya jane, Pak. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Artinya makar orang-orang dulu mesti dihancurkan oleh Allah. Wong saiki gak tau maca, mau dihancurkan oleh Allah seperti orang dulu. Ya. Ambane Gusti Allah duwe makhluk cilik jenenge Covid ngene lho ya apa.
Ya, sinten sing nglawan? Sampeyan nyak diduwono Covid kabeh selawi ngono. Ayo, lawanen. Sampeyan lawan sampeyan apono? Semprot ta? Munggah semprot. Gak wani sampeyan awan-awan kok gampang nek turu tak sambangane, wis. Sampeyan turu ngorot disambangi, saya disebul marang ngono pilek, sesek, mari sesek terus gawa nang rumah sakit. Wassalam pun. Ya. Sakjane ambek Gusti Allah aja kaken model. Ya, iki omahe Allah yang dicintai mboyo dihormati. Hak Allah gak dipenuhi. Ini kan sampean nek padha nglarang-larang wong nang masjid padha ambek apa? Padha ambek sampean iki wis Gusti Allah pun nanti ditolong-tolong kula kersane sampean numbar man bapak kena rek grek ya wis ngono. Ya. Nah, dadi nek wong mboten ro kaya aman-aman mawon. Ya. Pun monggo diterusaken ngalih ayat pinten saniki? Oh itu. 35 kok bolak-balik lali ya. Apa 35 kok bolak-balik ya? Kaitannya apa? Ayat idukum. Jadi jarene niki, jarene tokoh-tokoh ini, apakah mereka mengancam kamu, wahai kaumku, annakum idamitum, apabila sesungguhnya kamu apabila kamu sudah mati, wa kuntum turaban, kamu menjadi tanah, wa idhaman, jadi tulang, annakum tukhrajun, apa kamu akan dikeluarkan dari kubur urip maneh? Kalau istilah bahasa surat Yasin ayat 78, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Jare ngene, Muhammad lho wong nganti matek diuripno iki lho ledeh. Belum ledeh ngene sapa sing ngerti uripno iki. Ya, niku rata-rata nabi-nabi ditantang karo umat ngoten niku. Ya. Terus kamu nanti akan menjadi tulang belulang, kemudian dikeluarkan lagi menjadi orang hidup lagi dari kuburan. Itu adalah hayhata. Hayhata itu ucapan apa? Mustahil akan terjadi. Mustahil akan terjadi. Jauh-jauh apa yang mereka ancamkan kepada kita ini itu tidak akan mungkin terjadi. In hiya illa hayatun dunya. Tidak lain kehidupan ini ya urip awak dhewe ngono donya tok iki. Mari urip donya, nak mutu kita mati, wa nahya kita hidup, wa manahu bimab'utsin, dan kita nanti tidak akan dibangkitkan lagi. Ya, makane kon tak kandhani yo, Hud iku sapa sih? In huwa, tidak ada lain, Hud itu melainkan rajulun, wong lanang biasa, iftara, berbuat dusta Allah atas nama Allah, kadiban ing dusta. Jadi mereka itu gawe-gawe kebohongan atas nama Allah, jarine tokoe. Wa manahnu, dan kami sekali-kali lahu kepada Hud bimukminin iman, kami sekali-kali tidak iman kepada Hud. Gak percaya nek Hud iku iso ngono-ngono, kabar-kabar bejuk tok ae. Ya, karena Nabi Hud ini setelah putus napa sedang menghadapi umat koyo ngoten niku dasate gak akan dituturi. Hud berkata, Rabbin surni, ya Allah, kula sampean tolong Gusti bima kadzabun, terhadap perbuatan dusta mereka yang mendustakan aku. Qala, Allah jawab, jangan khawatir, kon tak tolong Hud, amma qalilin, dari waktu yang sebentar dilungkas saya. La yusbihuna nadimin, pasti mereka itu akan menjadi orang yang menyesal. Akhirnya apa yang terjadi? Fa akhadat umusaihatu, maka Allah menimpakan soikhah. Soikhah itu adalah teriakan malaikat Jibril yang mengguntur, ya, bil haqi, dengan benar. Akhirnya apa? Faja'alnahum, kami jadikan mereka kaum Nabi Hud husaan, seperti daun yang kering berhamburan ditiup angin. Fa bu'dal lil qaumidz zalimin, maka binasalah bagi kaum-kaum yang zalim. Niki umat biyen. Lah umat biyen niki
Ya napa sampai sakniki? Wong wau Gusti Allah muni, ya kamu tidak akan menemukan undang-undangku dulu itu berubah sekarang enggak. Nek wis Allah mengatakan mereka yang menentang aku mesti kami hancurkan, maka undang-undang Allah pun berlaku juga seperti biyen. Niku sakjane ngoten ya. Nggih, tutuk pundi niki? Pundi? Tutuk 4:1 fabu'dal lil zalimin. Nggih, kalau kita niku pun maju. Salengken diganti generasi mana? Generasi Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yunus, Nabi Ayub dan seterusnya. Itu akan kita sampaikan di Nggih, kita akhir dari pertemuan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minkal jad. Ya Allah, malam ini kami mempelajari ayat-ayat-Mu ya Allah. Tidak lain adalah untuk mengetahui apa maumu sebenarnya dalam Al-Quran ini. Kami usaha dan berusaha untuk menyatukan kemauan kami dengan kemauan Allah, kemauan-Mu ya Allah, seperti yang dimiliki oleh para nabi-nabi dulu. Ya Allah, ampuni segala dosa kami yang selama ini kami mengabaikan Al-Quran. Jadikan kami sekarang orang yang betul-betul mencintai, menyatu dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kemauan-Mu ya Allah. Kami berusaha untuk menyatukan kemauan kami. Kami ajak istri, anak, cucu kami menjadi orang yang menyatukan kemauannya dengan kemauan-Mu ya Allah. Itu ajaran tauhid yang Kau ajarkan kepada kami dan kepada nabi-nabi sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah orang yang menolong agama kami, agama-Mu. Belalah orang yang membela agama-Mu. Tegakkan khilafah, izin dan pertolongan-Mu. Ya Allah, Engkaulah kasifat durri yang bisa menghilangkan bahaya ini. Lindungi kami ya Allah, istri, anak, keturunan kami, jamaah kami, orang-orang beriman ini yang berusaha untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Bersihkan mereka semua, pelihara mereka dari semua penyakit-penyakit yang membahayakan kami. Hanya Engkaulah yang bisa menghilangkan, tidak ada yang lain ya Allah. Hanya Engkau yang maha kuasa menolong. Ya Allah, iswilana sifaan la yughadiru saqaman. Jadikan kami, keluarga kami, anak cucu kami, jamaah kami menjadi orang yang selalu sehat dalam hidup ini. Angkat penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Ya Allah, jangan Kau menghukum kami dan menyiksa kami karena kelupaan dan kesalahan kami. Jangan Kau berikan beban yang berat bagi kami, yaitu beban yang di luar kesanggupan kami, sebagaimana beban yang telah Kau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Ya Allah, kami sungguh memohon pertolongan kepadamu agar selalu mengingat-Mu, memuji kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allah, kami berusaha untuk menolong agama-Mu sesuai janji-Mu ya Allah. Karena siapapun yang menolong agama-Mu, Engkau pasti akan menolongnya. Kami tidak pernah ingkar terhadap apa yang Kau janjikan, karena innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikan keberkahan kami, kehidupan kami, anak cucu kami menjadi orang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran, mencintai Al-Quran, menyatukan hatinya dengan kemauan Al-Quran. Karena itulah kemauan-Mu ya Allah. Itulah namanya tauhid yang kami usahakan untuk menjadi orang yang beriman. Selamatkan kami, selamatkan agama dan iman kami. Jangan Kau cabut iman kami saat ajal merenggut kami. Wafatkan kami dengan husnul khatimah. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.